Bapak kan orang ASN. ASN kan tidak boleh terang-terangan, tetapi Bapak kan harus menentukan dong, hati nurani kita harus menentukan mau pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, sesudah masuk ke TPS, Bapak akan tentukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bapak harus berdoa dulu, ya, mana pilihan yang paling tepat. Sesudah berdoa, terakhirnya Bapak ngucapin apa? Amin. Nah, itu paling penting. Paling penting bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada yang di luar skenario. Tadi di awal kita sepakat mau manggilnya sobat muda gitu. Tapi ternyata jadi bapak dan ibu nih. Kenapa nggak ngerti juga. Jadi sobat muda yang di sini yang semangatnya muda. Gitu ya, betul ya? Oke, luar biasa. Jadi tadinya kita juga tidak ingin terlalu bicara hal politis karena kita ingin lebih melihat sebuah sosok yang trending yang hari-hari ini baik di TikTok, di X, Twitter dan di berbagai platform media sosial lainnya. Ada sebuah fenomena baru dengan Anies Bubble, ada sebuah panggilan baru Park Nice gitu dan sebagainya. Saya kira ini baru, bahkan mungkin di dunia juga baru ketika ada seorang yang menjadi capres. Kemudian sekelompok anak muda mengeluarkan uangnya masing-masing, berorganisasi secara cepat dan tepat, kemudian membuat videotron. Ya. Baru kemarin kita lihat videotronnya dan baru setengah hari ternyata di take down oleh yang punya kekuasaan. Tapi saya yakin kawan-kawan K-popers itu tidak akan nangis, ya, nggak akan bikin konser nangis. Tapi yang akan dilakukan sebuah kreativitas baru. Nah, jadi yang kita harapkan di sini juga sama. Bagaimana kita semua, sobat-sobat muda, yang semangatnya muda, pulang dari sini kemudian punya sebuah gambaran baru tentang sosok Anies Baswedan. Kita tidak semata-mata bicara tentang calon presiden, tapi kita sedang bicara bahwa pemimpin itu memiliki keteladanan. Pemimpin itu harus memiliki keteladanan. Kenapa? Karena pemimpin itu kita contoh. Ketika yang di atas ngomong kotor, ngomong kasar, yang di bawah yang ikut. Ketika yang di atas begitu humanis gitu ya, kemudian menyampaikan dengan cara yang lemah lembut, ya yang di bawah ngikut gitu. Nah, Anies itu bahasa Arab, artinya lembut. Ya seperti kita lihat, bagaimana akhirnya banyak orang yang bicara, saya suka Anies karena wajahnya penuh kelembutan. Boleh itu gitu. Saya suka Anies karena betul-betul kebapaan. Banyak yang kemudian jatuh hati setelah nonton live TikTok gitu. Nah, saya yakin sobat-sobat muda di sini juga memiliki gambaran yang sama, tapi penting nanti kita ketahui bagaimana pandangan seorang Anies Baswedan yang kita panggil Abah Anies hari ini menjadi Abah Nasional dalam sudut pandang Kak Tia Mutiara Baswedan. Nah, to be number one ini akan menjadi topik besar kita di sore hari ini. Bagaimana menjadi number one, menjadi nomor satu itu sebetulnya simulasi mudahnya beginilah kurang lebih Bapak Ibu. Kita kan rencananya di meja ini ada 20, 30, 40, sekitar 50 door prize. Ada novel tentang perubahan, ada kaos apa ini? Kaos sini aku bisikin, ya. Kemudian ada voucher Donatsu. Nah, udah tahu belum owners Donatsu siapa? Ali Jufri yang tadi yang jadi MC. Itu ownersnya Donatsu itu sudah punya 25 cabang. Contoh anak muda yang penuh semangat. Ada kue-kue dari Ina Cookies dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita mau coba sekarang
kuisnya dulu sedikit ya. Mohon dijawab dengan cepat. Ini terkait tema nih. Kan dari tadi kita bicara presiden nih. Jawab dengan cepat, nggak usah ngacungin tangan, langsung sebut. Ini tolong panitia nih, ada yang bantu ngontrol ya, ngelihat siapa yang paling dulu jawab bener gitu. Ya, sebelah sini boleh. Siapa nama presiden Amerika sekarang? Oke. Di sini ada baju hitam Joe Biden, di sini sama kerudung merah, mohon bisa ditandai nanti ya, Joe Biden. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, sobat muda, siapa nama wakil presiden Amerika? Ya, di detik 2,5 ada yang menjawab dari sana, di detik ketiga ada di sini yang menjawab. Baik, pertanyaan ketiga. Kenapa lama sekali bedanya ketika sobat muda menyebut presiden Amerika dengan wakil presiden? Bahkan ada yang nggak tahu juga. Jarang didengar. Kenapa Bu? Kurang terekspos. Apalagi kira-kira kenapa sih kita nggak tahu? Nggak famous. Karena yang lebih dikenal itu pemimpinnya. Yang nomor berapa? Nomor 1. Terus apa lagi? Ya akhirnya begitu gitu. Saya nggak peduli, tidak penting buat saya. Dia nggak famous, dia nggak ini. Kenapa? Karena yang nomor 1 yang selalu muncul dan ada di benak kita. Karena yang nomor 1 lah yang pertama kali live TikTok, kan begitu ya. Karena nomor 1 lah yang pertama kali mau didesak oleh rakyatnya, desak Anies. Selalu di awal, selalu menjadi to be number 1. Kan contoh to be number 1 tuh kita selalu datang lebih cepat dari agenda, betul ya? Tadi sebagian, kita undangannya jam 3, setengah 3 sudah ada yang datang. Tapi tahu nggak Kak Tia, Mutiara Baswedan datang jam berapa? Tahu nggak Ibu? Jam 1 sudah hadir di sini. Jadi selalu mencoba untuk lebih cepat. Dan itu Katia tunjukkan langsung, Mutiara Baswedan ya. Walaupun sengaja tidak dihadirkan hari ini karena kalau dihadirkan sekarang nanti terfokus ke Mutiara semua, nanti saya nggak dilihat, Ko Henry nggak dilihat nanti. Jadi nantilah setelah sesi saya dan Ko Henry kemudian Katia, memang tuh kan betul. Nah jadi kenapa yang nomor 1 ini juga meskipun selalu dituduh radikal, gitu ya, dituduh ke kanan-kananan, dituduh dekat dengan ormas yang berbahaya, padahal faktanya tidak. Faktanya di Jakarta harmonisasi antar umat beragama begitu terjaga. Ternyata kaum minoritas begitu dihargai, begitu dihormati, begitu diberikan panggung oleh Bapak Anies Baswedan. Dan salah satu contoh, tadi saya sudah bicara ya tentang sosok Anies Baswedan di mata saya. Sekarang ini contoh sekali. Mana ada pengusaha besar yang berani merapat ke Pak Anies? Nggak ada Bu. Mana ada tokoh minoritas, tokoh nih ya, yang mau merapat ke Pak Anies? Nggak ada. Hanya Ko Henry Husada. Tepuk tangan dulu dong buat Ko Henry Husada. Satu-satunya pengusaha yang berani mendeklar saya dukung Anies. Satu-satunya pengusaha dari Tionghoa yang berani menyebut saya dukung Anies. Tepuk tangan buat Ko Henry Husada. Silakan waktu dan tempat Pak. Paling bisa Pak Saiful. Paling bisa Pak Saiful, luar biasa Pak Saiful. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Ko Henry Husada. Kita ngobrol sedikit Pak. Itu keanehan kita. Karena waktu kita kan pendek nih Pak. Kita langsung to the point. Kok mau-maunya Ko Henry merapat ke 01 dengan segala macam framing negatif ke beliau. Dan luar biasa, Ko Henry ini pemilik Kagum Group, ya, pemilik 49 hotel di Indonesia, betul Pak ya? Kalau salah mohon dikoreksi. Dan 25-nya ada di sekitaran kota Bandung. Beliau adalah Ketua Deputi Inovasi Timnas Amin.
Jadi dalam beberapa kesempatan kita bersama-sama ketemu di konsolidasi Timnas atau di acara yang lain dan luar biasa Ko Henry selalu mengambil peran yang besar dalam setiap agenda-agenda pemenangan Anies ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kumaha damang? Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih buat Pak Saiful yang luar biasa yang menggait saya ke sini. Saya sampai terkejut-kejut gitu. Wah, dipanggilin Henry Husada. Punten Kang, sambil berdiri ya. Nah. Jadi tentu pertanyaan tadi dari Pak Saiful bahwa kenapa Pak Henry Husada mendukung Amin. Tak bahaya tak? Ya, tentunya kita tidak pikirkan itu bahaya atau tidak ya. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana caranya tanggal 14 Februari 2024 orang berbondong-bondong mencoblos nomor 1. Nah, terjadilah pada tanggal 14 bulan 2 2024 Indonesia mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Ya. Juga kenapa tadi pertanyaan dari Pak Saiful, kenapa kok saya udah orang Tionghoa terus minoritas begitu ya? Kok bisa ada di Pak Anies? Saya tuh ya kebiasaan Pak Saiful. Saya dari kecil saya selalu mengatakan ini benar adalah benar. Ini salah adalah salah. Ya. Jadi selama ini saya lihat Pak Anies tuh di framing seperti halnya yang tidak benar. Ya. Saya karena saya tahu jejak langkah dari Pak Anies gitu ya. Jadi Pak Anies tuh bukan seperti yang di framingkan seperti ini, seperti intoleran lah. Terus ke kanan ke kiri lah apa dan lain sebagainya. Itu luar biasanya mengenai sosmed seperti yang tadi juga didengar. Bapak ini followernya 600.000 lebih. Terus ada yang TikTok 1 juta lebih gitu ya. Khasiatnya TikTok kalau membikin hoax ya. Terus hoax seolah-olah kayak benar. Nah saya Henry Husada terpanggil. Jiwa saya terpanggil karena benar adalah benar, salah adalah salah. Ya. Jadi saya kalau seandainya saya tidak tampil, jadi seolah-olah yang membuat hoax yang tidak bertanggung jawab, bersukacita, bersorak-sorai mereka. Wah, ternyata benar, ternyata benar. Nah, makanya itu saya tampil. Buktinya saya tampil betul-betul. Jadi orang-orang Tionghoa, nonis gitu ya, semuanya sudah mencair. Betul-betul mencair. Oh, ada Pak Henry di sana, ada Pak Henry sana. Saya tidak bosan-bosannya dan tidak akan capek-capeknya saya mengatakan Pak Anies lah itulah tokoh perubahan. Ya. Seperti tadi juga sudah disinggung. Ini mahal, itu mahal, ini luar biasa apa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya mau diteruskan? Tidak. Mau diteruskan? Tidak. Mau diteruskan? Tidak. Kumaha Pak Henry teh ditanya terus-terusan nges dijawab nggak mau tehnya, bener gak? Bener. Tepuk tangan dulu tuh buat Anda semua. Sangat luar biasa. Saya berdiri di sini rasanya tuh senang sekali ya bisa bertemu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik kita semua. Kita harus tanggal 14 bulan 2 tuh 2024 jangan lelah, jangan capek ya, jangan malas. Kita harus ke TPS dan di sana juga kita harus juga saksikan untuk melihat gitu semua daerah sekelilingnya. Jangan sampai kita dicurangi. Oke? Ya. Iya, baik, luar biasa. Kok ini langsung nanya lagi saya kok karena menjadi pertanyaan banyak orang juga. Kalau saya saja sebagai YouTuber dan mendukung Anies itu banyak juga diteror.
ditanya ini segala macam. Kebayang, ini bagaimana usahanya Ko Henry ya? Apakah ada juga pencegahan upaya apa segala macam? Ya tentunya ada ya, semuanya pasti ada. Apalagi sekarang ini saya selalu, saya mau minta sedikit buat teman-teman semua di sini juga. Sekarang ini yang diketahui kalau kita berbicara atau kita menanyakan ya, siapa presidennya? Siapa wakil presidennya? Muhaimin. Siapa, berapa nomornya? Satu ya. Jadi sekarang ini dengan satu, kenapa sekarang satu ya? Supaya gampang di pemikiran kita semuanya satu. Menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Saiful, apakah tidak diteror? Apakah, jadi saya sudah tidak berpikir lagi diteror apa dan lain sebagainya. WhatsApp saya kadang-kadang juga kata-katanya kurang baik ya. Tapi saya sudah tidak pedulikan lagi karena saya sudah pusat perhatian saya bagaimana caranya supaya pasangan paslon Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar menjadi pemenang. Itu jauh lebih penting dibandingkan teror-teror lah, dibandingkan bahaya-bahaya. Yang paling penting 01 kudu menang. Ya betul nggak? Setuju? Mana angkat jari tangannya dulu atuh?